sebenarnya keyakinan untuk bersama itu aku yakin 90%-an lah. Tapi kalau seandainya disuruh milih ya, yang sekarang atau yang dulu, mending aku yang dulu. Karena dulu aku happy. Iya sebenarnya itu kan pembangunannya lagi berjalan dan sekarang tuh udah hampir 60 atau 70% lah, tinggal finishing doang. Itu sebenarnya udah lama sebelum itu memang kalau aku ngasihnya sebelum kita nikah sih jujur aku nggak berani dalam hal kalau diselingkuh gimana kan, maksudnya kalau udah nikah udah pastilah. Bahkan aku pernah ngobrol, ATM aku buat kamu deh, kamu yang megang gitu loh. Jadi ya memang tadi rumah itu emang niatnya buat dia. Dia tahu tadinya dia mau ngambil rumah di sebelah itu rumah aku itu, tapi kayaknya nggak jadi. Terus kayak dia beli apartemen, investasi yang lain aja katanya. Iya, dia sempat keceplosan kayak bapak nangis. Awalnya aku pikir kan bercanda kan. Beneran bapak sedih dibilangnya. Kan bapak belum ketemu sama aku. Iya, tapi bapak kan pingin umroh bareng sama kamu dibilangnya. Aku juga pernah ngomong sama Dinar, kalau seandainya kita nggak jodoh atau nggak sampai ke jenjang pernikahan, minimal aku nambah keluarga lah dengan mengenal bapak gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau mempertemukan. Aku sempat di video call tapi sebentar. Dina cuma ngomong gini, aku lagi sama bapak nih mau ngurus umroh. Terus akhirnya say hello sama bapak, halo Pak Haji aku bilang kan. Udah gitu doang sih, ngobrol gitu doang, nggak ngebahas. Aku tetap umroh, aku nggak masalah gitu loh ketemu sama bapaknya. Cuman balik ke Dinar lagi, takutnya dia kan bawa ibunya, bapaknya takutnya nggak nyaman. Pasti aku akan komunikasiin bulan ini sih harusnya, karena April kan udah berangkat umroh. Ya kalau ke bapaknya, Dinar sempat pernah ngobrol kayak gini. Aku kenapa sih kamu belum mau nemuin aku sama bapak kamu? Bapak tuh orangnya sensitif. Jadi kita kan lagi ada masalah nih. Kalau seandainya kita lagi ada masalah, kamu aku temuin sama bapak, takutnya bapak itu ke bawah sampai ke hati. Bapak orangnya sensitif. Oh, ya udah kan Dinar yang lebih tahu kriteria bapaknya. Jadi aku ngikutin aja. Sebenarnya kemarin udah ketemu sekali. Cuma 45 menit. Hari apa ya? Iya, sempat ada postingannya setelah putus setelah kemarin kita preskon. Itu apa yang Iya udah setelah itu. Jadi aku ada program di YouTube, hostnya tuh kita berdua. Dan itu tentang jodoh-jodohan lagi. Terus memang sih produsernya sempat nanya, masalah nggak Dok kalau sama Dinar? Akunya sih nggak. Kalau Dinar yang nggak mau ya jangan dipaksa kok, kan bisa di-change sama yang lain dulu. Atau akunya yang diganti. Kira ketemu, Dinarnya nggak masalah juga. Ya udah ketemu, tak abis selesai nge-host kita udah pulang gitu aja. Iya, maksudnya kan kita udah sama-sama dewasa ya. Aku pingin lah pacaran serius yang visi tujuan kita tuh untuk nikah. Nah aku tuh pingin kayak kenapa bawa-bawa mama aku tuh supaya bisa jadi penengah. Ini solusinya apa gitu loh. Permasalahannya ini dari mana? Kadang kan kita kalau berdua aja, kita tuh dari yang ngobrol baik itu bisa berdebat lagi. Enggak kayak gitu, aku yang benar. Enggak, kamu yang benar, kayak gitu. Pasti ego kita keluar lagi gitu. Kalau aku sih berharap hubungan ini baik-baik aja ya. Sampai aku pingin sebenarnya yang kenapa nggak ada kata balikan itu sebenarnya bukan nggak mau balikan. Maksud aku tuh aku pingin menyendiri, aku pingin kalau kita ketemu itu dengan sosok yang lebih dewasa, kedepannya tuh yang lebih mantap lah hubungannya. Ya aku nggak tahu ya kalau perasaan dia, yang pasti sampai saat ini sih masih samalah sayang sama dia
Bahkan ketika aku ngerasa kayak wah permasalahan ini besar, balik lagi rasa sayangnya lebih besar dari permasalahan itu. Jadi aku kayak ya udah, ini udah 6 bulan, menurut aku ini pacaran serius aku yang lama gitu loh. Jadi aku selama rasa sayangnya masih besar, aku akan berjuang gitu aja. Gue sempat kesel ya, karena ibaratnya ini kan permasalahan aku sama Dinar. Cuman blundernya jadi kemana-mana. Karena katanya sih fans aku itu nyerang asistennya semua. Yang dibilangnya babu lah, apalah, pembantu, cuma tukang cuci lah. Ya itu kan yang sebenarnya kan bukan aku kan. Cuman jadinya ini intinya permasalahannya itu jadi blunder kemana-mana. Aku kan udah ngobrol. Ini pelajaran juga buat aku sama Dinar. Kalau ada masalah lebih baik kita ngobrol berdua. Nah tadinya aku tuh nggak mau nge-blow up ke ke konten lah atau media lah atau apa. Tapi tiba-tiba aku kaget aja, tiba-tiba dia muncul di salah satu konten kan. Nah kalau aku nggak muncul kan jadi jatuhnya itu kan versinya dia. Aku yang dipojokin, aku udah diam tuh. Aku ngerasa dipojokin, ya udah aku ngobrol deh, ini versinya aku. Karena ada beberapa cerita yang dia nggak lengkap ngeceritainnya. Ada beberapa yang bikin aku tersinggung juga. Kayak permasalahan dari si AA nanya kan, apa sih barang yang pernah diberiin? Sepatu. Noh, kan sepatu itu kado. Aku bingung jadinya, kok ya jangan terpancing lah menurut aku gitu. Ya akhirnya aku sempat, jadi kita kayak ngekelarin satu-satu, tapi yang belum kelar itu sebenarnya masalah inti kita. Tapi untuk masalah fans atau asistennya itu udah mulai selesai semua. Karena aku nggak mungkin bisa nyelesain masalah yang ada di lingkungan dia. Menurut aku ya aku ngobrol sama dia, dia yang nyelesain, dia yang ngobrol ke semua asistennya gitu. Dan aku juga yang kayak ngobrol ke fans-fans. Udahlah, kita tuh perlu didamain, bukan malah diadu domba gitu. Banyak yang minta biar kita balikan, itu bahkan sampai ada yang nge-DM aku dengan foto mereka nangis, bahkan ada yang nggak makan, bahkan ada yang, kak aku nggak masakin suami aku loh, sampai yang kayak gitu, kak aku nggak ngurus anak aku loh cuma gara-gara nunggu kabar kakak. Sampai bahkan detik ini mereka kayak pingin update, kakak gimana tadi ketemunya. Kan tadi aku memang rencana setelah syuting FTV mau ketemu sama Dinar itu di antara tanggal 10, 11 atau tanggal 12. Dan ternyata hari ini aku belum sempat lagi ketemu. Mungkin besok aku akan usahain, besok pas ada mama aku ketemu. Ya apa ya, ya nggak apa-apa aku ngalah. Maksudnya memang waktu itu emang aku juga salah gitu loh. Memang aku marah, memang mungkin di mata aku dia ngelakuin kesalahan. Seharusnya aku cukup memperingati aja. Cuman ya namanya hatinya keburu sakit dan kebawa emosi. Udah buta sama emosi gimana, pelajaran juga sih. Iya, kita tuh kayak apa ya, aku yang kayak tadi dia bilang nggak mungkin lah buat balikan, aku nggak percaya. Aku tahu dia sayang sama aku. Cuman permasalahan kita kan susah kalau udah beda visi ini. Maksudnya aku pingin cari jalan tengahnya, aku pingin cari solusinya. Karena apa ya, sempat berpikiran nih misalnya nih pahit-pahitnya aku nyerah. Terus aku mulai lagi dari awal, aku mengenalin sosok perempuan itu lama lagi gitu. Jadi mendingan untuk sekarang aku memperbaiki yang udah ada aja. Iya, udah ada beberapa yang seharusnya kita berdua, terus akhirnya ada yang dia yang ngalah, ada yang ditunda dulu, ada yang ya gitu, gimana? Kayak kemarin aja seharusnya kita bintang tamu di satu stasiun TV, tiba-tiba dia tahu ada aku, dia langsung bilang sakit. Padahal ya aku nggak tahu ya. Aku bilang ya udah, ya aku nggak bisa maksain juga dong dia datang. Dia kan ini, kalau dia memang nggak siap ya nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak masalah. Sempat bertanya melalui via WhatsApp mungkin.
Enggak, aku nggak berani. Maksudnya saat ini aku lebih memikirkan untuk mencari solusi dari permasalahan kita. Kalau sampai aku nanya dia, kamu kenapa sih nggak datang kayak gitu kan? Ini aja ada masalah yang belum diselesaikan gitu loh. Nah, tadinya itu kan hari ini aku tadi meeting buat film. Tadi rencananya itu Dinar peran utamanya. Dan aku produsernya, tapi bukan eksekutif. Jadi ada 3 produser dan aku cameo di dalamnya. Terus kayak ya udah kayaknya meetingnya ditunda dulu. Banyak ada 2 project film sama web series lah. Yang tadinya kalau web series pinginnya aku yang sutradarai, pemainnya Dinar juga gitu. Film aku produsernya, pemainnya Dinar. Terus tadi sempat nanya investornya, ya udah kita mundurin dulu aja dia bilangnya. Tertunda sih, bukan batal. Postpone ya berarti ya? Hah? Postpone. Iya, bagaimanapun kan tadi berharap proyek ke depan ini akan ngebahas tentang kita. Misalnya kalau Dinar peran utamanya pasti aku peran cowoknya. Walaupun di situ aku juga berperan sebagai berprofesi sutradara atau produsernya gitu loh. Kalau orang-orang yang nggak senang sama kita sih pasti akan ada ya. Nggak mungkin semua orang itu senang ngelihat kita. Kadang orang sirik kan bukan karena apa yang kita punya, tapi karena kita bahagia. Kadang ada juga yang sirik. Dan memang nggak bisa dibohongin, sejak aku sama Dinar, rezeki kita berdua kan naik. Entah itu dari Dinarnya, entah dari akunya. Bisa dibilang kita waktu ketemu kan emang lagi di posisi sepi job. Ibaratnya Dinar lagi kena kasus, aku juga baru selesai kasus. Terus pas ketemu tuh kayak Tuhan kayak ngasih rezeki. Misalnya Tuhan ngasih rezeki lewat Dinar Tuhan ngasih rezeki lewat aku, ya kan? Nggak usah ini deh, nggak usah, coba aja lihat kontennya dia. Walaupun udah putus tetap nyenggol-nyenggol nama aku kan. Bukannya aku juga gitu juga, maksudnya ya itu rezeki ya, syukurin aja. Sebenarnya keyakinan untuk bersama itu aku yakin 90%-an lah. Cuman permasalahannya di sini aku tuh mau balikan yang bagaimana nanti ke depannya kita tuh nggak putus nyambung lagi. Capek juga, bukannya senang putus nyambung apa ya. Ya, tapi kalau seandainya disuruh milih ya, yang sekarang atau yang dulu, yang putus sambung atau yang sekarang, mending aku yang dulu. Karena dulu aku happy. Happy-nya tuh walaupun putus nyambung tapi di dekat dia happy gitu. Kalau sekarang kan kita udah kayak sibuk masing-masing sama kerjaan kita. Dan aku juga bingung ini kenapa belum menemukan solusi atau titik temu nih buat diobrolin, bingung. Kayak di lokasi asisten aku suka nanya kan, ngelamun aja terus Kak. Ya iyalah namanya pakai perasaan, kalau nggak pakai perasaan nggak akan ngelamun. Ya itu nyibukin diri aja, jadi jarang ngobrol sama lawan main. Jadi ya kalau terlalu berisik di ruang kostum aku di mobil aja gitu. Ya nggak bisa dibohongin lah, kalau perasaan itu nggak bisa dibohongin. Mau sejago apapun aktingnya, kalau emang dari perasaan, dari hati kelihatan lah. Tadi aja sama Kak Ros bilang, aduh mukanya muka sedih nih, sama kayak Dinar kemarin. Ya emang Kak, nggak settingan, nggak bohong. Ngapain juga. Aku tuh sebenarnya pingin gini, aku tuh pengen ngabisin waktu sama kamu. Aku tuh pengen kita kerja bareng-bareng. Aku tuh pengen kita happy bareng-bareng. Maksudnya tuh seru gak sih kayak dulu gitu. Kamu off air aku temenin bareng-bareng gitu maksudnya. Aku nggak tahu ya kalau dia, yang pasti aku kalau malam udah di rumah itu pasti aku ngeliatin video-video lama aku. Ya, kayak nemenin dia off air di Jayapura, di Purwokerto. Nggak tahu ya kalau dia. Aku cuma pingin apa masih bisa ngulang momen kayak gitu lagi, itu aja. Karena aku happy banget di situ, berasa hidup lah. Wow.